Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan mempresentasikan proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad oleh Rizky Frida dengan NIM 232. Pertama, bagian-bagian dari HTML. Bagian dokumen HTML ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian tubuh. Bagian kepala memberikan informasi mengenai piranti lunak browser atau penjelajah web, yang mencakup judul halaman web, catatan mengenai penulis halaman tersebut, dan kata kunci yang berguna dalam pencarian web. Kedua, bagian tubuh. Bagian tubuh ini memberitahu apa yang dilihat oleh pengguna di layar, berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh juga terdapat perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Kedua, membuat dokumen Notepad. Pada saat menjalankan sebuah aplikasi, tombol aplikasi tersebut muncul di taskbar. Tombol ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela aplikasi. Cobalah dengan cara mengklik tombol tersebut beberapa kali dan lihatlah hasilnya. Selanjutnya, perhatikan jendela Notepad. Pada bagian paling atas atau paling bawah, dapat dijumpai judul bar dengan tulisan Untitled Notepad. Dokumen yang baru dibuka dan belum disimpan akan diberi nama Untitled. Area berwarna putih mendominasi jendela Notepad disebut dengan workspace area. Pada area ini, kamu dapat menulis dokumen dengan cara klik pada workspace. Ketika mengetik kalimat tersebut, Notepad akan menuliskannya satu baris dari kiri ke kanan dan kamu dapat melihat sebagian teks. Kamu juga dapat membaca kalimat yang tidak tampak dengan menggeser horizontal scroll bar. Perhatikan gambar berikut. Gunakan mouse untuk menggeser horizontal scroll bar. Kamu bisa mengklik tombol kiri mouse tepat di atas scroll bar, tahan dan geser ke arah kanan. Lepaskan jika sudah sampai di sisi kanan. Sekarang, kamu dapat membaca kalimat yang terhalang oleh jendela Notepad. Sebaliknya, jika ingin melihat kalimat di sebelah kiri, geser horizontal scroll bar ke kiri. Notepad menyediakan fasilitas word wrap yang dapat digunakan untuk menampilkan isi dokumen yang terformat dari atas ke bawah. Dengan cara klik menu format lalu pilih word wrap. Word wrap ini berguna jika teks dalam satu baris pada Notepad terlalu panjang sehingga kalimatnya terpotong, sehingga perlu di-scroll ke kanan untuk membaca kelanjutannya. Fungsi word wrap adalah memindahkan bagian kalimat yang perlu di-scroll itu ke baris di bawahnya. Hanya dipindahkan untuk memudahkan dibaca, bukan berarti untuk membuat garis baru. Word wrap ini sangat berguna untuk membaca Notepad yang dibuka dalam ukuran layout kecil. Kamu dapat melihat vertical scroll bar jika kamu menggeser vertical scroll bar ke atas dan ke bawah, maka isi dokumen dapat terlihat seluruhnya. Setelah kamu mengetik teks, kamu dapat menyimpan hasil ketikanmu pada media penyimpan data atau storage. Penyimpanan ini berguna jika sewaktu-waktu kamu memerlukan data yang telah kamu ketik. Simpan data yang telah kamu ketik pada sebuah file. Windows membagi nama file menjadi dua bagian, yaitu nama file dan extension. Antara nama file dengan extension dipisahkan oleh titik. Untuk menyimpan file dapat mengikuti langkah berikut. Arahkan kursor pada menu file, kemudian pilih menu save. Setelah kotak dialog muncul, pilih lokasi penyimpanan dokumen. Misalnya akan menyimpan di My Document. Selanjutnya, arahkan kursor ke kotak file name. Istilah file name sesuai dengan yang kamu inginkan. Misalkan, nama file yang kamu pilih adalah latihan. Pada bagian lain, yaitu save as type dan encoding, tidak perlu kamu ubah. Kemudian klik save untuk menyimpan dokumen. Notepad akan menambahkan teks setelah nama file. Jadi, jika kamu menuliskan latihan pada kotak file, maka nama file sesungguhnya adalah latihan.txt. Setelah file disimpan, perhatikan judul bar Notepad yang telah berubah. Kamu dapat melihat nama file, yaitu latihan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Meskipun sederhana, pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Keuntungannya yaitu, ada dua keuntungan membuat kode HTML di Notepad. Kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web tersebut bekerja. Selanjutnya, proyek 4, yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Contoh, teknik input pertama yaitu field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik input kedua yaitu tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban saling melengkapi. Teknik input ketiga, kotak teks, digunakan untuk mengisi komentar. Selanjutnya, bagian-bagian formulir contoh. Bagian pertama, mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara, yaitu berada pada suatu tabel. Bagian kedua, menanyakan tingkatan kelas pengguna, yaitu 4 pilihan tampilan dikumpulkan di sini.
Pengguna dapat memilih satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Selanjutnya, menyimpan contoh. Anda harus menyimpan file HTML, masukkan nama file seperti speaker HTML untuk proyek Anda, tetapi tanpa tanda kutip. Selanjutnya, melihat halaman web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file untuk diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Maka halaman web tersebut akan muncul di browser. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.